pengutusan Bapa kepada Yesus. Bapa dan Yesus utus Roh Kudus. Ini beda. Ini bukan pencipta utus ciptaan. Ini pencipta utus pencipta. Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Atau di bagian yang lain, Bapa mengutus Yesus. Itu bukan pencipta mengutus ciptaan. Itu pencipta mengutus pencipta. 50 juta rupiah. Satu pertanyaan nilainya 10 juta kalau jawab yang benar pertanyaan itu. 5 pertanyaan gampang. Ini gampang ini pertanyaan ini. Tetapi saya yakin mustahil bisa dijawab dengan benar oleh kaum Trinitarian bidat sesat. Tetapi saya yakin mustahil bisa dijawab dengan benar oleh kaum Trinitarian bidat sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kemarin kita sudah mereaksi sebuah video datang dari Pastor Joshua Tewu, yang mana di dalam video itu Pastor Joshua Tewu mengadakan sebuah sayembara. Sayembara itu adalah berupa 5 pertanyaan dari Pastor Joshua Tewu yang notabene adalah penganut paham oneness, menantang semua pendeta dan semua umat Kristen yang beraliran Tritunggal atau Trinitas untuk menjawab 5 pertanyaan dari Pastor Joshua Tewu. Satu pertanyaan berhadiah 10 juta rupiah. Kalau 5-5-nya terjawab, maka 50 juta rupiah akan diberikan oleh Pastor Joshua Tewu kepada para pendeta dan siapapun umat Kristen yang beraliran Tritunggal yang bisa menjawab pertanyaan dari Pastor Joshua Tewu tersebut dengan memakai data atau dalil, bukan asbun. Nah teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah statement dari seorang pendeta, yaitu Pendeta Mel Atok. Bagaimana Pendeta Mel Atok ini juga sangat kebingungan menjelaskan tentang Tritunggal. Spesifikasinya adalah tentang pengutusan. Mari kita simak videonya. Mari kita lihat kembali beberapa ayat seputaran pengutusan itu ya. Di Yohanes 14 ayatnya yang ke-26, di sana dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Ayat ini mengatakan Bapa yang utus Roh Kudus. Tapi di ayat yang lain, Yohanes 15 ayat 26, di sana dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus. Yohanes 14:26 bilang, Bapa yang utus. Yohanes 15 ayat 26 bilang, aku yang utus. Jadi Roh Kudus ini diutus oleh Bapa dan Tuhan Yesus. Tapi menyoal pengutusan Roh Kudus ini, saya mau kasih ingat bahwa pengutusan Roh Kudus ini beda dengan Allah mengutus para nabi, Allah mengutus para rasul, Allah mengutus pendeta. Ya, karena Alkitab berkata, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana dia bisa berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak mendengar? Bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang itu bisa memberitakan kalau dia tidak diutus? Tapi pengutusan Bapa kepada Yesus, Bapa dan Yesus utus Roh Kudus, ini beda. Ini bukan pencipta utus ciptaan. Ini pencipta utus pencipta. Ini bukan pencipta utus ciptaan. Ini pencipta utus pencipta. Makanya bicara tentang tema besar kita, mengenal dan mengalami Roh Kudus, saya harus sampaikan ini dan tak terhindarkan. Ketika kita menyoroti tentang Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus, atau di bagian yang lain Bapa mengutus Yesus, itu bukan pencipta mengutus ciptaan, itu pencipta mengutus pencipta. Bapa mengutus Yesus, itu bukan pencipta mengutus ciptaan, itu pencipta mengutus pencipta. Allah mengutus Allah.
Allah mengutus Allah. Banyak orang di luar sana tidak paham, selalu bilang Yesus utusan, Yesus utusan. Dengan kata Yesus utusan itu, maka dia bilang Yesus bukan Allah. Yesus sama seperti nabi-nabi lain, kayak Musa, Elia diutus. Beda dong. Teman-teman, kalau kita menyimak penjelasan dari Pendeta Mel Atok itu ya, pencipta mengutus pencipta, Allah mengutus Allah. Kita bisa melihat di sini pendetanya saja kebingungan seperti itu, apalagi jemaatnya. Maka sangat pantas kalau jemaat gereja yang kritis dan logis, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Karena mendengar penjelasan dari pendetanya sendiri, mereka semakin terguncang imannya. Kita akan berikan satu ayat di dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, melalui ayat ini sangat jelas sekali ya. Yang mengutus itu jelas bukan utusan. Jelas lebih berkuasa yang mengutus daripada yang diutus. Tidak akan pernah sama antara yang mengutus dengan yang diutus. Jadi kesimpulannya Pendeta Mel Atok ini membedakan antara yang mengutus dengan yang diutus itu sudah gagal paham. Maka pantas saja kalau jemaat-jemaat gereja lalu akhirnya terguncang imannya dan berbondong-bondong masuk Islam. Nah teman-teman, kita akan tampilkan ya sebuah statement ataupun sayembara dari Pastor Joshua Tewu yang menantang semua para pendeta dan umat Kristen yang beraliran Trinitas atau Tritunggal untuk menjawab 5 pertanyaan mudah dari Pastor Joshua Tewu, dan 5 pertanyaan tersebut berhadiah 50 juta rupiah. Sayembara yang saya buat. Ya, jadi ada 50 juta rupiah yang saya persiapkan untuk bagi-bagi lah. Kalau Anda bisa menjawab 5 pertanyaan ini dengan benar berdasarkan Alkitab, setiap pertanyaan bernilai 50 juta rupiah. Setiap pertanyaan bernilai 10 juta rupiah. Kalau jawabannya benar, langsung ditransfer sekarang juga. Nanti Anda tinggal buat di chat, ini rekening saya. Kalau Anda bisa menjawab 5 pertanyaan. 5 pertanyaan gampang, tetapi mustahil bisa dijawab dengan benar oleh kaum Trinitarian bidat sesat. 5 pertanyaan gampang, tetapi mustahil bisa dijawab dengan benar oleh kaum Trinitarian bidat sesat. Pasti saya kasih, pasti saya transfer, saudara-saudara. 50 juta rupiah. Satu pertanyaan nilainya 10 juta kalau jawab yang benar pertanyaan itu. Ya 5 pertanyaan gampang, ini gampang ini pertanyaan ini. Tetapi saya yakin mustahil bisa dijawab dengan benar oleh kaum Trinitarian bidat sesat. Ya boleh dong. Kalau kalian bilang oneness itu bidat sesat, ya boleh dong kita dari pihak yang berseberangan mengatakan kalianlah yang bidat sesat. Ya teman-teman, itulah tadi kelima pertanyaan dari Pastor Joshua Tewu. 5 pertanyaan gampang tetapi mustahil bisa dijawab dengan benar oleh kaum Trinitarian bidat sesat. Di sini Pastor Joshua Tewu ini sebagai penganut oneness ya, yang selalu dibidat-bidatkan oleh kaum Tritunggal, dan di sini Pastor Joshua Tewu menyerang balik, mengatakan kalau kaum Trinitarian itu bidat sesat. Nah, 5 pertanyaan ini mampukah kiranya dijawab oleh Pendeta Mel Atok? Ya, jawaban harus disertai dengan dalil, tidak hanya asbun atau kumur-kumur. Nah, siapa tahu Pendeta Mel Atok bisa menjawab kelima pertanyaan gampang tersebut ya, dan lalu Pendeta Mel Atok mendapatkan hadiah 50 juta rupiah dari Pastor Joshua Tewu. Nah, teman-teman yang kita garis bawahi di sini, ternyata di dalam kekristenan ya, berbeda denom antara denom Tritunggal versus denom oneness saling membidatkan, terlihat sangat jelas di sini.
Dan kira-kira apakah Pendeta Mel atau yang notabene adalah penganut Tritunggal itu mampukah menjawab pertanyaan dari Pastor Joshua Tewu? Kita tunggu saja, atau kalau mungkin ada pendeta-pendeta yang lain, pendeta yang beraliran Trinitarian ikut menjawab 5 pertanyaan dari Pastor Joshua Tewu, dipersilahkan. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.